Bagus sekali. Mereka mempersiapkan dengan luar biasa. Agen Clarissa, Agen Adele, dan Agen Devina. Bagus. Berarti sebentar lagi kita bisa mulai kebaktian Joel Kids. Baiklah, adik-adik Joel Kids semuanya. Sebentar lagi kita akan mulai bersama-sama. Apakah adik-adik siap? Duduk yang manis, duduk yang rapi. Tidak ada lagi yang berlari-lari, oke? Dan kita akan mulai bersama-sama. Nah, ibadah ini akan dimulai dalam hitungan 30 menit. 30 menit, kelamaan ya? Baik. Kalau begitu, ibadah ini akan dimulai dalam waktu 1 jam. Lebih lama lagi ya? Oke. Aku salah. Rekaman ini akan meledak dalam hitungan 3, 2, 1. Kok nggak meledak? Bagaimana sih ini? Oke, kita ulang lagi. Rekaman ini akan meledak dalam 3, 2, 1. Lah, malah lampunya yang mati. Shalom adik-adik. Shalom Kak Devina. Shalom Kak Ade. Shalom adik-adik, kita berjumpa lagi di ibadah Joel Kids Online. Kak Clarissa mau dengar dulu suaranya. Joel Kids. Yes, Oke, luar biasa. Sekarang sebentar sebelum kita mulai ibadah hari ini, kakak mau ajak kalian untuk berdoa dulu ya. Ikutin Kak Clarissa berdoa. Sudah siap? Semuanya boleh berdiri. Semuanya boleh siapkan hati kalian. Siapkan hati adik-adik untuk berdoa sama Tuhan Yesus. Tutup mata adik-adik semua. Ikutin Kak Clarissa berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Buat kesempatan hari ini. Tuhan, kami percaya Engkau yang mendampingi kami. Engkau yang menjaga kami. Kami percaya Tuhan. Walaupun kami belum bisa ke gereja, tapi kami percaya Engkau ada bersama kami. Sebentar kami mau memulai Tuhan. Ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tetap berdiri adik-adik. Tetap arahkan hati adik-adik buat Tuhan. Kak Clarissa mau ajak adik-adik untuk menyembah Tuhan. Kak Clarissa mau ajak adik-adik semuanya di rumah dimanapun kalian berada untuk berkata, terima kasih Tuhan. Kami mau membawakan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Di tengah-tengah keterbatasan kami Tuhan, kami mau membawa yang terbaik untuk-Mu. Ku bawa yang terbaik bagi-Mu sebagai korban cinta dari hidupku. Ku berikan persembahanku untuk kasih-Mu, bukan yang sempurna, tapi segalanya. Inilah senap hidupku. Sekali lagi adik-adikku, bawa yang terbaik bagi-Mu sebagai korban cinta dari hidupku. Ku berikan persembahanku untuk kasih-Mu,
Tuhan. Yes Lord. Kau mulia ya Tuhan, Kau mulia Tuhan. Kau yang layak untuk kami sembah ya Bapa. Kau yang layak Tuhan. Ku bawa yang terbaik bagimu sebagai korban cinta dari hidupku. Ku berikan persembahanku untuk kasih-Mu, bukan yang sempurna tapi segalanya. Inilah senap hidupku. Ku bawa yang terbaik bagimu sebagai korban cinta dari hidupku. Ku berikan persembahanku untuk kasih-Mu, bukan yang sempurna tapi segalanya. Inilah senap hidupku, bukan yang sempurna tapi segalanya. Inilah senap hidupku, bukan yang sempurna tapi segalanya. Inilah senap hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini segenap hidup kami ya Tuhan. Kami serahkan untuk Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke adik-adik, sekarang Kak Clarissa mau ajak kalian untuk memuji Tuhan lebih semangat lagi. Tapi sebelumnya kita mau pemanasan dulu ya, biar tangan kita, kaki kita semuanya nggak kaku semua. Ya Kak Dev, Kak Del, kita siapkan dulu ya tangannya ya. Tapi sebelumnya kakak mau ajak dulu, kita coba dulu. Kita pelan-pelan dulu, kita coba dulu ya semuanya ya. Mana tangannya? Sudah siap? Mana tangannya? Siap Kak Dev? Siap tangannya ya Kak Dev ya. Kita coba ya. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kakinya, kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Tapi Kak Clarissa mintanya adik-adik ngelakuinnya dengan semangat ya. Siap semua tangannya semua? Siap? Siap? Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Siap semua? Jalan serta Yesus, jalan sertanya
membentang. Yesus besertaku. Sayapnya mana? Ku terbang. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Dayung dong perahunya. Yesus beserta. Kita mulai lagi ya, ku daki lagi ya. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang. Selam, 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 selam dalam samudra. Dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Temennya kasih senyuman ya. Di surga kau ada, di bumi kau ada, karena Engkau Yesus. Mana sebelah kanannya? Di kanan kau ada, di kiri kau ada. Lihat semua ke atas semua. Wow, di bawah kau ada. Kasih senyum yang baik dong buat Tuhan Yesus. Kau ada, di surgaku kau ada, karena Engkau Yesus. Karena siapa? Karena Engkau. Sekali lagi yang kenceng ya jadi ya. Sekali lagi yang kenceng ya, oke? Karena Engkau Yesus. Oke, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Yes. Kak Adel, kita percaya nggak kalau kita ini pasukannya Tuhan? Percaya ya. Adik-adik di rumah percaya nggak kalau kita pasukannya Tuhan? Siapa yang di sini percaya kalau kita ini Kak Adel, kita ini lebih dari pemenang? Siapa yang percaya katakan aminnya 3 kali. Amin, amin, amin. Yang percaya kalau kita lebih dari pemenang, kita nyanyikan ya dengan iman. Kita mau katakan dengan semangat, kita mau nyanyikan buat Tuhan Yesus kalau kita ini lebih dari pemenang. Tepuk tangan semua buat Tuhan Yesus. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Kita lompat sama-sama. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Kalau kita ini memang benar-benar lebih dari pemenang karena kita punya Tuhan Yesus. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Kalahkan iblisnya. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan?
Adik-adik jangan mau kalah ya. Kita lebih dari pemenang. Sekarang kitanya diganti saya Ipin. Saya lebih dari pemenang. 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 Saya lebih Keren, Ipin. pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Ipin. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Kita lompat ya Ipi adik-adik. Haleluya. Biarkanlah pastinya Yesus Raja segala raja. Haleluya. Kita gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi yang lebih semangat. Haleluya. Biarkanlah pastinya Yesus Raja segala raja. Haleluya. Kita gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan 2 kali lagi. Kita lebih. Yang kenceng ya Ipi, terakhir ada yang kenceng. Kita lebih pemenang. Wow, luar biasa. Yaudah, high five dulu Ipi. High five dulu adik-adik. Luar biasa. Oke adik-adik, setelah kita memuji Tuhan, setelah kita lompat buat Tuhan, setelah kita menari buat Tuhan, sekarang kakak mau ajak adik-adik, kita mau lebih lagi menyembah Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, biar nanti firman apa yang diceritakan sama kakak nanti, semuanya masuk ke hati kita. Semuanya bertumbuh di dalam hidup kita. Siap ya adik-adik ya? Posisikan kalian untuk menyembah Tuhan, menghormati Tuhan. Kakak percaya kok kalian pasti hafal lagu ini. Tutup mata kalian. Kalau mau kalian mau angkat tangan, gak usah malu. Kalau kalian mau bersujud menyembah sama Tuhan, gak usah malu. Kita percaya kemenangan yang luar biasa akan terjadi di dalam hidup kita. Kemenangan yang luar biasa akan terjadi di kota kita, di negara kita. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Kakak ajak kalian untuk nyanyikan dari awal. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa,
Bapa. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau yang akan memberikan kemenangan di kota ini. Kami percaya Engkau yang akan memberikan kemenangan di dunia ini, di negeri ini ya Tuhan. Dan Engkau akan memberikan kemenangan di hidup kami masing-masing ya Tuhan. Angkat tangan adik-adik semua. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesus. Hanya Kaulah segalanya Tuhan. Hanya Engkau segalanya ya Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Engkau Tuhan. Tuhan, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi. Kesembuhan terjadi di Indonesia. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Tuhan, buat penyembahan ini Tuhan menjadi doa kami Tuhan, menjadi permohonan kami Tuhan, dari hati kami Tuhan. Kami mau Tuhan, semuanya Tuhan kami dimenangkan Tuhan. Kami dimenangkan semuanya dari segala sakit penyakit Tuhan. Kami mau Tuhan dimenangkan dari segala kebodohan Tuhan. Kami mau Tuhan dimenangkan dari segala kemiskinan Tuhan. Karena kami punya Engkau dan kami percaya Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Adik-adik sekarang ikutin Kak Clarissa berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sebentar Tuhan, sebentar Tuhan, kami mau kami mau mendengarkan mendengarkan firman-Mu. firman-Mu. Tuhan, Tuhan, Kau yang bukakan hati kami, Kau yang bukakan hati kami, bukakan telinga kami, bukakan telinga kami, bukakan pikiran kami, bukakan pikiran kami, sehingga apa sehingga apa yang nanti kami terima, kami terima, kami dengarkan, kami dengarkan semuanya semuanya merema merema di dalam hidup kami. dalam hidup kami, Dan kami kami bisa berbuah bisa berbuah menjadi berkat menjadi berkat untuk teman-teman untuk teman-teman dan keluarga kami. dan keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus. haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Bangkilah generasi pilihan Tuhan. Bangkitlah
Allah, kalahkan kejahatan. Bangkitlah Joel Kids, berdoa bagi bangsa ini. Bangkitlah Joel Kids, bawa lawatan yang besar. Inilah kisah tentang Kapten Joel. Adik-adik semua, Kapten Joel ini berbeda dari superhero lainnya. Selain suka menolong dan baik hati, dia adalah seorang superhero yang percaya kepada Tuhan Yesus, suka membaca firman dan berdoa, dan juga suka menyembah Tuhan. Nah, adik-adik, siapa nih yang seperti Kapten Joel? Kakak percaya banyak ya. Nah, adik-adik semua, hari itu seperti biasa, Kapten Joel sedang berdoa kepada Tuhan. Tiba-tiba terdengar suara. Kapten Joel. Iya Tuhan, ini hamba-Mu, berbicaralah. Kapten Joel, hari ini adalah hari-hari akhir. Aku mau kamu mengajak anak-anak untuk sungguh-sungguh menjadi pasukan Tuhan di akhir zaman. Siap Tuhan Yesus, hamba mau. Tapi, kenapa sekarang Tuhan? Karena kitab Joel harus digenapi, di mana akan ada pasukan Tuhan yang sangat besar di akhir zaman. Dan mereka semua melakukan firman Tuhan dengan kuat. Oh, begitu ya Tuhan. Tapi, anak-anak juga ikut jadi pasukan. Ya, mereka juga termasuk akan menjadi pasukanku. Karena aku memberikan rohku kepada semua manusia. Bukan hanya kepada yang dewasa, tapi juga kepada anak-anak. Tuhan, apakah anak-anak bisa? Mereka kan masih kecil. Jangan salah, Kapten Joel. Walaupun mereka masih kecil, di Mazmur 8 ayat 3 menjelaskan bahwa aku Tuhan sudah memberikan dasar kekuatan. Karena itu, jangan anggap remeh walaupun mereka masih kecil. Mereka bisa menjadi alatku yang luar biasa. Siap Tuhan Yesus. Aku akan mengajak anak-anak untuk menjadi pasukan Tuhan yang kuat. Bagus, segera laksanakan. Siap. Wah, ini saatnya. Aku pergi menyiapkan anak-anak. Aduh, lupa aku. Aku harus berdoa dulu, minta pertolongan Roh Kudus. Tuhan Roh Kudus, tolong aku. Aku tidak mampu. Beri hamba-Mu kemampuan untuk mengajak anak-anak datang kepada Tuhan Yesus dan menjadi pasukan yang kuat. Berbicaralah kepada anak-anak supaya mereka mengerti akan firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ini saatnya. Aku berangkat. Ya! Shalom adik-adik semuanya. Bertemu lagi dengan Kapten Joel. Nah, hari ini Kapten Joel akan menyampaikan firman Tuhan kepada adik-adik semuanya. Adik-adik sudah siap? Semua duduk yang manis dan perhatikan. Kapten Joel akan menyampaikan firman Tuhan. Oke, sekarang kita akan belajar bersama-sama. Kitab Yoel 2 ayat 28 berkata, Tuhan akan mencurahkan rohnya kepada kita semua. Pada anak-anak juga loh adik-adik. Artinya, kalian semua akan dipenuhi dengan kuasa roh Tuhan. Dan dibangkitkan menjadi pasukan yang kuat. Pasukan yang berdoa buat bangsa ini. Pasukan yang membawa bangsa ini ke dalam keselamatan.
hari ini Kapten Joel ingin berbagi dengan adik-adik semuanya. Tapi mungkin adik-adik bertanya, apakah mungkin saya menjadi seorang pasukan yang kuat? Saya hanya seorang anak kecil, tidak seperti orang tua, tidak seperti kakak-kakak yang lain yang sudah dewasa. Adik-adik, Kapten Joel punya pesan buat kalian semua. Tuhan berkata dalam Mazmur 8 ayat 3, Tuhan sudah memberikan kuasa di mulut kita, di mulut anak-anak, bahkan bayi-bayi. Untuk apa? Untuk melakukan perkara-perkara yang luar biasa, untuk membungkam semua musuh-musuh kita. Karena itu, Kapten Joel percaya kalian pun sebagai anak-anak bisa menjadi hamba-hamba Tuhan, bisa menjadi pasukan Tuhan yang kuat dan membawa lawatan yang besar atas Indonesia. Adik-adik semua siap? Nah, di Alkitab, jangan salah, di Alkitab ada anak-anak loh yang bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Yang pertama adalah Daud. Kapten Joel percaya kalian semua sudah tahu siapa Daud itu. Daud adalah anak yang luar biasa adik-adik. Bahkan dia mengalahkan Goliat raksasa yang begitu besar. Dia tidak pernah takut. Seperti Kapten Joel sepertinya. Dia tidak takut dan dia mengalahkan seluruh musuh-musuhnya. Tidak pernah ada rasa takut di hatinya saat dia mengalahkan musuh-musuhnya dan melawan musuh-musuhnya. Adik-adik tahu, tapi sebelum itu semuanya, hati Daud suka sekali menyembah. Di padang penggembalaan, hatinya suka menyembah Tuhan. Dia mempelajari firman Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Hidupnya benar di hadapan Tuhan. Hati Tuhan suka kepada Daud. Walaupun dia masih kecil, hati Tuhan sudah mencintai dia. Bahkan matanya memandang kepada Daud. Dan suatu hari dia berkata, Daud harus menjadi raja. Kenapa adik-adik? Karena hidupnya menyenangkan hati Tuhan. Dari kecil dia sudah belajar menyenangkan hati Tuhan. Dia sudah belajar menyembah Tuhan. Dia sudah belajar firman Tuhan. Adik-adik semua yang ada di rumah, kalau kalian mau jadi pasukannya Tuhan, ingat seperti Daud. Mulai dari kecil, belajar menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Belajar berdoa dengan sungguh-sungguh. Belajar firman dengan sungguh-sungguh. Seringkali Kapten Joel lihat di sekolah minggu, lihat di kebaktian anak. Saat menyembah, masih banyak anak-anak yang apa itu? Sambil gangguin temannya, sambil dorong sana sini, tidak serius waktu menyembah Tuhan. Kapten Joel sedih adik-adik. Harusnya menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena saat kita menyembah Tuhan, hati Tuhan senang. Dan tiba-tiba dia bisa memberkati kita. Dia bisa mengangkat kita, memanggil kita, menjadikan kita raja yang hebat seperti Daud. Adik-adik pasti mau kan? Oke, bagus sekali. Sekarang Kapten Joel akan ceritakan orang yang kedua. Yang kedua adalah Samuel. Adik-adik semuanya. Samuel adalah orang yang luar biasa. Tahukah adik-adik? Dia diserahkan kepada Tuhan waktu umurnya masih sangat kecil. Mungkin sekitar 2-3 tahun dia dibawa kepada Imam Eli. Dan sejak hari itu, Samuel tinggal di bait suci. Suatu malam saat dia sedang tertidur adik-adik, Tuhan memanggil namanya. Dan sejak hari itu, Tuhan berbicara kepada Samuel. Dan apapun yang dia sampaikan pesan dari Tuhan, tidak pernah ada yang gagal adik-adik. Bahkan dia mengurapi Raja Saul. Dia yang mengurapi Daud dengan luar biasa. Kenapa adik-adik? Sejak hari itu, Samuel mendengar suara Tuhan. Kenapa? Hatinya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Hatinya benar-benar diberikan kepada Tuhan. Dan Tuhan panggil namanya. Hari ini, kalau adik-adik di rumah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka Kapten Joel percaya suatu hari dia akan panggil namamu. Dan dia berkata, jadilah hambaku. Aku akan berbicara dalam hidupmu dan mengubah hidupmu. Adik-adik semuanya, Kapten Joel percaya hari itu akan tiba. Mungkin malam ini dia akan panggil namamu. Dia berkata, hei anakku, aku mau pakai kamu dengan luar biasa. Akan menjadi orang yang hebat,
orang yang luar biasa. Dan Tuhan akan berbicara dalam hidupmu. Orang yang ketiga adik-adik. Wah, kalau ini Kapten Joel sangat kagum. Jadi contoh buat Kapten Joel. Siapa dia? Tuhan Yesus sendiri. Wah, luar biasa adik-adik semuanya. Tuhan Yesus umur 12 tahun. Dia ada di bait suci. Dan hari itu dia bertanya jawab dengan seluruh ahli-ahli Taurat yang sudah belajar firman Tuhan selama puluhan tahun. Tapi hebatnya adik-adik, dia bisa bertanya jawab dan ahli-ahli Taurat ini semua kagum dengan Tuhan Yesus. Padahal umurnya baru 12 tahun adik-adik. Coba bayangkan sekarang, kalau adik-adik belajar atau duduk bersama dengan profesor-profesor di bidang matematika. Waduh, kira-kira kalian bisa jawab gak semua pertanyaan mereka? Pasti bingung kan? Tapi hari itu Tuhan Yesus umur 12 tahun. Masih kecil. Tapi pintar sekali firman Tuhan. Dia belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sehingga saat berbicara dengan ahli Taurat yang hari itu sudah profesor, sudah hebat-hebat, Tuhan Yesus gak kalah adik-adik. Hari ini Kapten Joel mau katakan, kalian juga tidak akan kalah dari orang-orang yang dewasa. Dari orang-orang yang sudah besar. Bahkan dari om, tante, dan orang tua kalian. Asal kalian cinta Tuhan, mau cari Tuhan sungguh-sungguh, kalian akan jadi orang-orang yang hebat. Kalian akan dipakai Tuhan dengan cara yang luar biasa. Kalian akan dipakai menjadi alatnya. Jadi pasukan Tuhan yang kuat. Asal kalian mau. Asal kalian memberikan hidup kalian sungguh-sungguh. Asal kalian mau belajar. Hari ini adik-adik, Kapten Joel dapat pesan Tuhan. Supaya apa? Membangkitkan dari adik-adik semua. Menjadi pasukan Tuhan. Bukan anak-anak yang sembarangan. Bukan anak-anak yang cuma mau senang-senang. Bukan cuma anak-anak yang sukanya main game. Hanya tidur-tiduran. Walaupun di rumah, kita harus berdoa adik-adik. Kita harus belajar firman Tuhan. Kita harus berikan hidup kita kepada Tuhan. Supaya kita menjadi pasukan Tuhan yang kuat. Supaya saat Tuhan datang nanti, kita akan semua dijemput. Dan kita bisa naik ke surga semua bersama-sama. Adik-adik mau? Nah, sekarang Kapten Joel mau tantang adik-adik semuanya. Kalau ada di antara kalian, mungkin yang bertanya, Kak, aku mau menjadi seorang pasukan yang luar biasa. Aku mau, tapi caranya bagaimana Kapten Joel? Hari ini Kapten Joel akan menjelaskan pada kalian semuanya. Siap? Kembali lagi, tangan dilipat. Matanya memperhatikan. Iya, luar biasa sekali. Ya, kamu luar biasa. Kapten Joel lihat kamu. Oke, sekarang dengarkan baik-baik adik-adik. Yang pertama, semua pasti penasaran kan? Yang pertama adalah, adik-adik, kalau kita diangkat jadi pasukannya Tuhan, maka yang pertama adalah kita harus percaya kepada, betul sekali, kepada Tuhan Yesus. Karena kita pasukannya Tuhan Yesus. Kalau pasukan dari bangsa Indonesia, maka dia harus percaya kepada Indonesia. Kalau dia bangsa Amerika, tentu dia harus di Amerika. Percaya kepada Amerika. Kalau kita kerajaan surga, kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita akan disebut sebagai pasukannya Tuhan yang luar biasa. Kalau adik-adik mau hari ini, nanti Kapten Joel akan berdoa buat kalian. Supaya kalian semuanya terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka kita akan kalahkan semua kejahatan. Kita akan kalahkan semua setan-setan. Dengan kuasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tapi adik-adik, tidak cukup hanya itu. Kalau adik-adik mau jadi pasukan yang kuat, kalian mau punya perlengkapan rohani yang kuat seperti yang Kapten Joel pakai, maka adik-adik semuanya harus apa? Ini yang kedua. Supaya kita membaca kitab suci. Baca firman Tuhan. Dan kita berdoa adik-adik. Seperti ada lagu yang berkata, kita baca kitab suci, kita doa tiap hari. Apa? Ya, betul sekali. Maka kita akan tumbuh menjadi pasukan Tuhan yang kuat. Tapi kalau adik-adik malas baca Alkitab, malas berdoa,
maka kita akan jadi pasukan yang lemah. Bayangkan kalau ada pasukan yang kurus kering, pendek, kecil, apa bisa menang lawan setan? Wah, setannya besar-besar, kuat-kuat, maka kita semua akan kalah. Tapi kalau kalian suka baca firman Tuhan, suka belajar, suka menyembah Tuhan, suka berdoa, maka apa yang terjadi? Kalian akan jadi pasukan-pasukan yang luar biasa. Kalian akan jadi pasukan-pasukan yang mengalahkan semua musuh-musuh. Kalian akan jadi pasukan yang hebat. Kalian akan jadi pasukan yang tidak terhentikan. Dan semua musuh-musuh kalian akan kalah. Kenapa? Karena Tuhan yang mengurapi kita. Karena hidup kita jadi pasukan yang kuat. Firman ada dalam kehidupan kita. Dan roh kita semakin kuat. Karena kita suka berdoa kepada Tuhan. Adik-adik mau? Wah, pasti mau ya. Nah, yang ketiga sekarang. Yang terakhir yang ingin Kapten Joel sampaikan buat adik-adik. Yang ketiga adalah melakukan perintah-perintah Tuhan, adik-adik. Setelah kita membaca firman Tuhan, yang penting kedua adalah melakukan setiap firman Tuhan. Saat kita melakukannya, maka hidup kita akan berubah. Kita akan membuat perubahan dan menyenangkan hati Tuhan. Setiap kali kita melakukan perintah Tuhan, hati Tuhan akan suka dan urapan Tuhan akan semakin kuat dalam kehidupan kita. Kita akan jadi satria-satria yang hebat. Pasukan-pasukan yang hebat. Adik-adik mau? Hari ini, Kapten Joel ingin ajak semua adik-adik yang ada di rumah. Inilah saatnya menjadi pasukannya Tuhan. Kalau kalian mau, adik-adik semuanya. Sungguh-sungguh sekarang. Kalian boleh bangkit berdiri. Dari tempat duduk kalian berdiri. Dan hari ini, mari kita berdoa kepada Tuhan. Kita minta Tuhan turunkan urapan-Mu. Tuhan pakai aku jadi pasukan yang hebat. Angkat aku jadi pasukan yang hebat. Walaupun kalian masih kecil. Kapten Joel sekali lagi katakan. Tidak menghalangi kalian jadi pasukan Tuhan. Tidak membuat kalian oleh Tuhan. Aku tidak mau anak-anak yang kecil. Bukan adik-adik. Seperti tadi kitab Joel katakan. Tuhan akan mencurahkan rohnya pada semua manusia. Bahkan kepada anak-anak, bahkan kepada kamu. Tuhan berikan roh yang hebat, roh yang kuat buat kalian semua. Kenapa? Dia mau anak-anak semua bangkit sebagai pasukan yang hebat. Baiklah adik-adik semua, di tempat kalian masing-masing, kalian boleh angkat tangan kalian. Taruh tangan kalian satu di dada sini. Dan kita akan berdoa sama-sama dengan sungguh-sungguh. Kapten Joel akan ajak kalian semuanya. Semua tutup matanya, semua tutup matanya. Ikuti doa dari Kapten Joel sama-sama. Tuhan Yesus, hari ini aku berikan hidupku kepadamu. Aku percaya Tuhan, Engkau Tuhan dan Juru Selamatku. Hari ini aku berikan hidupku kepadamu. Aku mau menjadi pasukan yang hebat. Pasukannya Tuhan. Aku mau menjadi tentaranya Tuhan. Tolong aku ya Tuhan. Berbicaralah padaku. Pakai aku mulai hari ini. Aku berikan hidupku kepadamu. Terima kasih Tuhan. Aku bersyukur. Adik-adik semua yang ada di rumah. Kalau hari ini kalian berkata, Kapten Joel, aku mau bangkit menjadi pasukannya Tuhan. Hari ini Kapten Joel ajak kalian semua untuk bangkit berdiri. Dan kita akan berdoa bersama-sama. Kapten Joel akan berdoa buat kalian. Supaya kalian jadi pasukan-pasukan Tuhan yang kuat. Adik-adik semua, hari-hari ini bangsa kita dan bangsa-bangsa sedang mengalami sesuatu yang tidak enak. Sesuatu yang membuat kita ketakutan. Sesuatu yang begitu merusak bangsa-bangsa. Tapi hari ini Kapten Joel mau supaya ada anak-anak yang bangkit jadi pasukan. Kita harusnya bangkit dan berdoa buat bangsa kita. Kita harus berdoa buat bangsa-bangsa. Supaya semua rencana setan dibatalkan, dikalahkan. Kalau adik-adik mau hari ini dipakai seperti Daud, seperti Samuel. Kalian mau melakukan hal-hal yang luar biasa.
buat Tuhan, buat kemuliaan nama Tuhan. Hari di tempat masing-masing, adik-adik boleh bangkit berdiri, angkat tanganmu, taruh tanganmu di dada kalian. Dan hari ini kita mau sama-sama berkata kepada Tuhan, Tuhan, ku persembahkan hidupku kepadamu. Dan Kapten Joel percaya, kalian akan dipakai Tuhan dengan hal-hal yang luar biasa. Di tempat masing-masing, tutup mata kalian semua. Tundukkan kepala kalian, kalian boleh angkat tangan kalian. Nyanyikan lagu ini yang berkata, ku persembahkan Tuhan hidupku. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh adik-adik. Untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku. Sekali lagi katakan, ku persembahkan ya Tuhan. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Berikan hidup yang sungguh-sungguh, adik-adik yang sungguh-sungguh. Nyanyikan dengan suara yang keras, katakan ku persembahkan. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku. Biar lagu ini dinyanyikan dengan lembut adik-adik di tempat masing-masing. Kalian berdoa sama-sama Kapten Joel. Di tempat masing-masing. Tuhan Yesus panggil kalian adik-adik. Tuhan Yesus hari ini panggil anak-anaknya. Dan Dia berkata, siapa yang mau berdiri buat bangsa ini? Siapa yang mau berdiri buat keluarganya? Berdiri buat kotanya? Siapa yang mau jadi pasukannya Tuhan? Yang melakukan perintah Tuhan, yang mengerjakan apa yang Tuhan mau. Di tempat masing-masing, kalau itu kalian dan kalian berkata, aku mau Tuhan, aku mau berikan hidupku. Tutup mata kalian sekali lagi dan ikuti doa dari Kapten Joel. Tuhan Yesus, hari ini aku berikan hidupku kepadamu. Pakai aku Tuhan, jadi pasukan Tuhan yang kuat. Jadikan aku pemenang-pemenang. Jadikan aku pendoa-pendoa. Jadikan aku alatmu untuk kemuliaan namamu. Terima kasih Tuhan. Mulai hari ini Engkaulah Tuhan dan juru selamatku. Mulai hari ini aku adalah pasukan Tuhan yang kuat. Pasukan Tuhan yang berdiri buat kota, buat bangsa, buat bangsa-bangsa dan keluargaku. Terima kasih Tuhan. Aku berikan hidupku kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa.
Amin. Adik-adik semuanya, jangan lupa, mulai hari ini kalian adalah pasukan Tuhan yang kuat. Dan hari ini kalian akan menjadi pemenang jiwa-jiwa. Tapi jangan lupa, kita harus berdoa buat bangsa dan kota kita, bahkan buat keluarga kita. Oke adik-adik, bertemu lagi minggu depan bersama Kapten Joel. Oke adik-adik, hari ini kita mau sekali lagi berdoa buat bangsa kita. Kita mau sekali lagi berdoa buat kota Semarang. Siapa yang mau Indonesia segera dipulihkan? Angkat tangan yang tinggi-tinggi. Siapa yang mau kota ini segera dipulihkan? Sehingga kita kembali bisa melakukan semua aktivitas kita seperti biasa. Suatu hari diceritakan di Alkitab, hari itu seluruh bangsa Yahudi mendapat tekanan. Mereka akan dimusnahkan. Mereka akan dimusnahkan oleh satu orang yang bernama Haman. Tapi hari itu mereka melakukan sesuatu yang ajaib. Mordekai datang kepada Esther dan dia berkata, ayo Esther datang untuk menjumpai raja. Zaman itu dia ada suatu peraturan. Ketika raja tidak memberikan undangan apapun, maka orang itu akan dihukum mati. Tapi adik-adik tahu apa yang Esther lakukan? Dia menyuruh semua orang yang ada di situ, semua orang Yahudi. Esther berkata, ayo kita berdoa dan berpuasa. Supaya apa? Supaya Esther bisa datang menghadap kepada raja. Karena hari itu hanya raja yang bisa membatalkan semua tuntutan. Dan mereka berdoa, mereka berpuasa. Dan ketika Esther datang menghadap raja, dia diterima oleh raja. Raja mau diundang ke pesta yang Esther buat. Dan ketika raja ada, Haman dia diadukan. Bahwa Haman yang akan menghancurkan bangsa Yahudi. Haman yang akan membunuh semua orang Yahudi. Dan hari itu, Haman yang disulahkan. Ganti, Haman yang dihukum. Haman yang dihukum oleh raja. Dan semua orang Yahudi dibebaskan. Semua orang Yahudi diselamatkan. Apakah raja yang menolong orang Yahudi? Secara terkelihatan raja yang menolong orang Yahudi. Tetapi kakak sangat percaya ada campur tangan Tuhan yang luar biasa yang membebaskan orang Yahudi hari itu. Ada campur tangan Tuhan yang ajaib yang membebaskan bangsa Yahudi sehingga mereka mengalami kebebasan yang luar biasa. Siapa yang mau Indonesia diselamatkan? Siapa yang mau segera Indonesia dipulihkan? Siapa yang mau segera Indonesia mendapat kelimpahan yang ajaib? Tuhan akan memakai setiap dokter-dokter yang ada. Tuhan memakai semua pemerintah yang ada. Tapi satu hal, hanya Tuhan yang bisa membebaskan bangsa kita. Ayo adik-adik yang di rumah kalian diajak semua bangkit berdiri. Kita akan berdoa dengan kuat. Kita akan sekali lagi menyanyi dengan kuat. Kita akan berkata, Tuhan selamatkan bangsaku. Tuhan bebaskan bangsaku. Kalau hari itu Esther dibebaskan, bangsa Yahudi dibebaskan, Kak Yanti sangat percaya hari ini juga Indonesia akan segera dilepaskan. Indonesia akan segera dilepaskan, akan mengalami pembebasan yang dari Tuhan. Kita mau katakan sama-sama sebuah lagu yang berkata, nyatakanlah lagi seperti dahulu. Dahulu Tuhan sudah buat hal-hal yang ajaib. Dan hari ini juga Tuhan akan buat hal-hal yang baik di tengah-tengah kita. Tuhan akan segera membebaskan kita. Semua katakan sama-sama, nyanyikan dengan suara yang keras. Kita katakan sama-sama, nyatakanlah lagi. Nyatakanlah lagi. Seperti dahulu, perbuatanmu yang ajaib. Perbuatanmu yang ajaib sehingga dunia nyatakanlah lagi di antara kami. Ini doaku.
dengan iman lebih dari dahulu. Kalau dulu Tuhan membebaskan bangsa Israel lewat Musa, Yanti percaya hari ini juga Tuhan akan membebaskan Indonesia. Kalau hari itu Tuhan membebaskan orang Yahudi dari ancaman Haman, hari ini juga Tuhan akan membebaskan Indonesia. Nyatakanlah, nyatakan Tuhan, nyatakan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nyatakan perbuatan-Mu Tuhan. Ini doaku. Nyatakanlah. Tuhan bebaskan Indonesia, Tuhan bebaskan kota Semarang, Tuhan bebaskan bangsa kami. Yesus Tuhan, selamatkan bangsa kami Tuhan. Berdoa sungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh. Datang ke Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mau sepakat katakan, Tuhan selamatkan bangsa kami. Tuhan selamatkan Indonesia. Tuhan pulihkan Indonesia. Tuhan pulihkan Indonesia. Biara rama sikarana ya rama sikarana ya rama. Biara sikarana ya rama syaka ya rama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Tuhan kami mau tetap percaya. Kami mau tetap percaya Tuhan. Tuhan Kau memulihkan bangsa ini. Kami tetap percaya Engkau yang memberikan kesembuhan atas bangsa ini. Engkau yang memberikan kesehatan atas bangsa ini Tuhan. Dan kami mau sepakat Tuhan, Engkau segera melalukan semua ini dari bangsa kami Tuhan, dari kota kami Tuhan. Kami percaya perbuatan-Mu yang ajaib, yang dulu sudah Engkau kerjakan, itu akan terjadi di tengah-tengah kami. Kami percaya itu akan segera terjadi di tengah-tengah kami Tuhan. Kami akan melihat ada kemuliaan Tuhan di bangsa kami, ada kemuliaan Tuhan di Indonesia, ada kelimpahan Tuhan turun atas bangsa kami. Kami mau tetap percaya Tuhan, ada perlindungan Tuhan atas bangsa kami, ada penyertaan Tuhan atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau kami masih boleh berdiri buat bangsa kami masih boleh berdoa buat bangsa kami. Taruh terus dalam hati kami Tuhan, bahwa kami tahu kami adalah orang-orang yang diberkati karena kami ada di negeri ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang adik-adik yang ada di rumah semua sepakat bersama dengan Kak Yanti. Katakan sama-sama, Tuhan Yesus, kami percaya Engkau segera melepaskan bangsa kami dari semua penyakit. Kami percaya Engkau menyembuhkan bangsa kami. Dan kami akan melihat kemuliaan Tuhan
dinyatakan atas bangsa kami. Kami akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di kota ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus berdiri, berdoa dan memberkati Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Semua katakan amin. Luar biasa. Oke adik-adik, apakah kalian bahagia hari ini? Apakah kalian bersuka cita? Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kita juga sudah berdoa buat bangsa kita. Kak Yanti sangat percaya hari ini kalian diberkati Tuhan. Ingat ada kuis yang sudah disampaikan, kalian bisa isi jawabannya dan kalian akan dapatkan hadiahnya. Oke, sebelum kita melanjutkan lagi kegiatan adik-adik di rumah, kalian mau boleh pergi nggak ya? Belum boleh pergi-pergi, kalian masih di rumah, mungkin kalian belajar ataupun apapun juga. Hari ini kita mau berdoa sekali lagi bersama-sama. Kita akan mintakan penyertaan Tuhan sepanjang minggu ke depan. Biar setiap kita sehat, amin. Biar setiap keluarga kita, keluarga demi keluarga, tidak ada yang sakit apapun. Amin. Ayo kita mau berdoa sama-sama. Kita kedangkan tangan. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini, buat ibadah anak hari ini Tuhan. Kami sangat diberkati karena kami tahu kami adalah pahlawan-pahlawan di hadapan-Mu. Kami sangat percaya Tuhan, Engkau memilih kami karena Engkau sangat mencintai kami. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk sepanjang minggu ke depan Tuhan. Engkau yang memberkati kami, memberkati keluarga kami, berkati papa mama kami Tuhan, berkati pekerjaan mereka. Kami percaya setiap kami ada dalam penyertaan Tuhan, setiap kami ada dalam perlindungan Tuhan. Kami percaya tidak ada yang sakit di antara kami, karena ada Tuhan yang menjagai kami. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Saat ini kami berkatakan Tuhan, biar berkat yang terbaik dari kerajaan surga turun atas setiap kami, turun atas keluarga kami. Kami percaya Tuhan, penyertaan yang terbaik dari Tuhan Yesus selalu menyertai setiap kami. Kasih yang dari Bapa sendiri selalu menyertai setiap hati kami, ada dalam hidup kami Tuhan. Dan persekutuan dengan Roh Kudus selalu ada tinggal dalam hidup kami Tuhan, menyertai setiap langkah kami sampai Engkau menjemput kami Tuhan di awan-awan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang menyertai setiap kami, Engkau Tuhan yang menjagai setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua adik-adik yang diberkati sama-sama katakan amin. God bless you, sampai jumpa minggu depan. Baiklah adik-adik semuanya, sebelum kita berpisah, Kapten Joel ingatkan sekali lagi. Kalian bisa menjawab kuis-kuis yang sudah kami siapkan di link di bawah ini. Ya, jangan lupa, minggu depan kita bertemu lagi bersama Kapten Joel. Tapi sebelum kita berpisah, jangan lupa adik-adik semuanya, tetap baca firman Tuhan, tetap berdoa, tetap sembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, supaya hidup kita jadi hidup yang bertumbuh. Baiklah adik-adik semuanya, sampai jumpa.